Karena Anda tahu kenapa, ya kan? Jujur ya, kami bersama teman-teman kami, ya kalau ada persidangan, ya inilah yang kami tunggu-tunggu. Adrenalin kami ini naik. Kami tertantang untuk mengungkap semua bukti-bukti yang katanya surat 709, 17 macam bukti. Di antaranya bukti surat yang 709. Kemudian ada saksi-saksi. Ya inilah nanti. Saya ingin tahu bagaimana para saksi dan bukti-bukti itu bisa dipertanggungjawabkan di depan lawyer. Saya nggak melihat faktor hukum ya, legal formal, karena memang mereka berbicaranya bukan legal formal. Kalau saya lihat mereka berbicara hanya merupakan satu ungkapan kegalauan aja kalau menurut saya itu. Jadi kegalauan para yang mengaku lawyer dan advokat sekitar Jokowi dan beberapa relawan di situ. Dan mereka menggaungkan seolah-olah sudah P21. Padahal sebenarnya ucapan dari Direskrim Polda Metro itu nggak berbicara P21. Yang bersangkutan hanya berbicara tentang bahwa apa yang diminta jaksa sudah kami lengkapin. Yang mana seolah-olah sudah tidak akan kembali lagi. Tapi faktanya kan sampai sekarang kan masih belum ada satu tanda-tanda dan sebagainya P21. Dan pernyataan itu tidak menyatakan bahwa sudah P21. Bahkan pernyataan itu mengatakan bahwa kami telah melengkapi dan dalam waktu dekat akan P21. Lah, saya juga bingung juga bagaimana yang menentukan P21 adalah kepolisian atau penyidik. Dimanapun juga yang mengatakan P21 itu adalah jaksa. Karena tidak semua pelimpahan yang kejaksaan itu pasti P21. Bisa aja ditolak. Bisa aja ditolak. Artinya tidak dikembalikan SPDP-nya. Ya bisa aja dua alat bukti tidak kena atau unsur deliknya tidak kena atau fakta-fakta lain yang mana ditemukan tidak ada terjadinya tindak pidana. Jadi pelimpahan ini bukan end of the world ya. Pelimpahan itu bukan akhir dunia ya. Pelimpahan itu adalah satu proses yang mana untuk dikaji oleh JPU apa betul sudah memenuhi unsur atau dua alat bukti atau maupun bukti-buktinya, bukti pendukung maupun saksi-saksi pendukung itu sudah dikatakan sudah sesuai dengan due process of law. Jika itu tidak, ya dikembalikan. Makanya tidak ada sampai saat ini tidak ada yang mengatakan P21 gitu loh. Kemudian kan mereka selalu mengatakan kalau kita keberatan dengan proses-proses yang ada, kita kan selalu dianjurkan untuk rapid dan sebagainya. Sebenarnya kita bukan yang galau, itu kan bukan kami. Yang membuat ini lama itu kan bukan pihak kami. Yang membuat ini lama itu kan adalah balak-baliknya berkas antara penyidik dan kejaksaan, Bukan kami. Sehingga statement-statement kemarin yang saya dengar di baik para lawyer maupun ada beberapa pelapor juga di situ, ya kan, itu kan suatu ucapan kegalauan mereka dengan menyalahkan semua institusi yang menangani perkara ini. Jadi bukan kami aja yang dihujat ya, maksudnya yang dikritik atau dihujat lah. Itu kepolisian juga dihujat, kejaksaan juga dihujat. Bahkan mereka ngeklaim kenapa kita bisa masuk audiensi ke Kejaksaan Tinggi, kemudian ke Kejaksaan Agung dan sebagainya, mereka tidak bisa. Ini kan karena kecerdikan kita, kecerdasan kita, yang mana kita melakukan proses-proses itu
yang memang tidak ada larangan kita audiensi ya. Dan kemungkinan juga jaksa juga menginginkan juga karena informasi-informasi dari kita. Bukan artinya kita beraudiensi di sana sudah otomatis jaksa akan mengikuti kehendak kita. Itu juga mungkin jaksa juga ingin tahu langsung karena selama ini yang didengar oleh jaksa itu adalah informasi maupun bukti-bukti yang dipunyai oleh kepolisian. Jadi sebenarnya dengan diterimanya kita audiensi itu bukan untuk kepentingan kita saja ya, tapi kepentingan dua belah pihak. Dan kita tidak ada mempengaruhi kejaksaan. Kita hanya mempertanyakan bahwa hal-hal yang menurut kita itu tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan undang-undang, itu kita sampaikan. Kita hanya mengingatkan. Tidak ada kita ngomong, oh tolong ini bebaskan klien kami, tidak ada. Lah mereka tidak bisa menembus itu. Ya karena memang mereka mungkin tidak mempunyai tidak punya strategi seperti kami. Yang mana kenapa mereka protes kemudian mengkritik dari penyidik maupun kepolisian. Pertanyaan saya, kalau mereka sebagai pelapor, kenapa enggak mekanisme undang-undang yang dipakai? Contohnya, dengan lamanya ini seharusnya mereka protes dong. Kemana? Ya laporkan mereka ke Wasidik. Kenapa kok enggak istilahnya kenapa kok enggak melengkapi, kenapa kok enggak dipercepat? Faktanya yang memperlambat ini kan dari penyidik sendiri. Yang seharusnya diberi waktu 14 hari, bahkan ini berbulan-bulan, 120 hari lah kalau nggak salah kalau kita hitung sampai sekarang ini. Nah, seharusnya kita kan selalu, kalau memang Anda keberatan, Anda lakukanlah proses-proses sesuai ketentuan atau hukum yang berlaku. Contohnya kita diminta prapit, mereka sendiri kalau mereka keberatan atau mereka itu merasa tidak diperlakukan secara adil, kenapa mereka tidak melaporkan penyidik ke Wasidik atau ke Propam? Tapi hanya menggaungkan di kayak gini, kayak kemarin itu. Mereka hanya merame-ramekan di media. Polisi harus begini, saya meminta dan sebagainya. Kejaksaan, saya meminta kepolisian. Emang dia siapa meminta itu? Bahkan yang menarik yang berbicara itu, beberapa orang yang berbicara itu bukan lawyernya Jokowi. Sebagian besar orang yang sering di TV, berdialog di TV, kemudian berkomentar di TV, yang berdebat di TV, itu bukan orang yang mempunyai kata Roy Suryo itu legal standing. Mereka ini kalau sepak bola itu penonton gitu loh. Penonton hanya berteriak-teriak tapi di luar lapangan. Karena mereka tidak bisa masuk ke lapangan karena mereka tidak bagian yang ditunjuk. Lawyer Jokowi itu kalau nggak salah cuma 4 orang dan mereka tidak pernah mengadain kayak hal-hal seperti ini. Seharusnya kalau mereka itu adalah satu kesatuan dengan lawyer Jokowi, seharusnya minimal ada 1 orang di situ lawyernya Jokowi. Tidak ada. Berarti belum ada pernyataan dari lawyer resmi. Nggak ada satupun orang yang menganggap bahwa mereka adalah lawyer, advokat di sekitar Jokowi. Bukan on behalf Jokowi secara legal. Ya kan, sama dengan penonton yang meneriaki pemain-pemain itu. Tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu. Tapi yang menarik di situ ada hujatan, ada ancaman, ya kan, bahkan ada kita harus datangi Kejaksaan Tinggi, kita harus ramaikan di sana, kita keberatan. Lah, emang kalian tuh siapa? Mereka bukan siapa-siapa. Memang mereka sering diundang TV untuk berdialog dan sebagainya. Itu hanya untuk kepentingan konten, bukan untuk kepentingan hukum. Kalau kami itu untuk kepentingan hukum, karena apa? Kami resmi sebagai advokat atau sebagai kuasa hukum dari klien-klien kami. Seperti itu. Bapak kan mengklaim ya,
Mengklaim maksudnya Pak? Lanjutkan. Oh iya. Iya, ya, ya tidak. Jadi gini loh ya. Ada ketentuan sekian hari, 14 hari, 7 hari dan sebagainya. Ini sudah lewat semua. Kalau seandainya ini produk itu expired gitu loh. Ya kan? Itu expired. Ini sudah melalui gitu loh. Kemudian kalau mereka mengatakan, wah ini sering hal-hal ini sering dilakukan. Nah kalau sering itu tidak sesuai ketentuan hukum, sesuai undang-undang, apakah itu diperbolehkan? Sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya itu melanggar hukum. Banyak bilang, wah ini kan diskresi dari kejaksaan, diskresi dari kepolisian. Ngerti nggak mereka itu apa yang disebut diskresi? Diskresi itu adalah jika tidak ada ketentuannya. Boleh. Tidak ada undang-undangnya. Boleh. Tapi kalau undang-undangnya jelas, ketentuannya jelas, nggak bisa mereka seenaknya sendiri, oh ini kebiasaannya begini. Ini berdasarkan hukum. Kalau istilahnya kita due process of law. Bukan due process of habit. Bukan karena kebiasaan, tapi betul-betul proses dari law atau hukum atau undang-undang itu. Seperti itu sebenarnya. Seandainya nih Pak ya, P21. Yang dengar biar masuk suara Anda. Ya udah mau. Oh ada. Saya di sini aja. Seandainya memang P21 itu sudah turun dan kasus ini dipersidangkan dan langkah konkret hukum apa yang Bapak lakukan? Maksud Anda persiapan apa? Misalkan seandainya. Kalau kami boleh jujur, ya kan, sekarang show time. Ini waktunya. Karena selama ini kita sebagai lawyer itu hanya mendampingi. Tidak boleh bersuara. Tapi begitu nanti di persidangan, ini sudah kita yang akan banyak bicara, bahkan klien kami boleh berbicara tapi tidak sebanyak kita. Karena betul-betul dalam persidangan ini, ya kan, peran utamanya adalah para lawyer yang bertemu dengan pengacara negara yaitu JPU. Dan kami yakin banget karena kami mengikuti proses itu dari awal, pemahaman kami tentang kasus ini sangat komprehensif kalau dibandingkan JPU itu sendiri. Karena Anda tahu kenapa, ya kan? Jujur ya, kami bersama teman-teman kami, ya kalau ada persidangan, ya inilah yang kami tunggu-tunggu. Adrenalin kami ini naik. Kami tertantang untuk mengungkap semua bukti-bukti yang katanya surat 709, 17 macam bukti. Di antaranya bukti surat yang 709. Kemudian ada saksi-saksi. Nah inilah nanti saya ingin tahu bagaimana para saksi dan bukti-bukti itu bisa dipertanggungjawabkan di depan lawyer. Emang lawyer diam? Dan lawyer-lawyer kita ini diehat semua loh. Sudah terkenal lah kita itu bahwa kita bukan lawyer kaleng-kaleng. Yang kita hadapi itu pembelaan orang yang dituduh teroris, dituduh makar, dituduh dan sebagainya. Ini bertahun-tahun kita sudah hadapin. Dan beberapa diantaranya bebas murni. Jadi sebenarnya ya kalau memang jaksa siap untuk P21 kan, berarti jaksa sudah siap untuk menjadi bemper. Kenapa saya katakan bemper? Karena dari awal, kenapa sampai proses ini lama? Karena semua unsur delik yang dituduhkan, yang dituntutkan, didakwakan ke kami ini, yang dituntutkan ke klien kami itu tidak kena. Coba mau bicara pasal berapa? Semua pasal tidak kena. Dan kemudian saksi-saksi yang katanya 130 saksi itu dia harus dihadirkan di persidangan. Dan saya yakin sebagian besar dari saksi itu pasti pada waktu penyidikan itu disumpah. Apa maksudnya? Dia tidak akan dihadirkan, akan dibacakan oleh jaksa. Boleh kalau itu cuma 1-2 orang. Tapi kalau sebagian besar begitu kan kami akan keberatan. Untuk apa kalau gitu mereka diproses? Kalau mereka tidak dihadirkan dengan alasan telah disumpah. Yang telah disumpah itu jika masuk akal. Memang mereka itu tidak bisa hadir karena sakit, karena di luar kota dan sebagainya.
Kami tidak akan menerima jika mereka dihadirkan hanya dibacakan oleh jaksa karena pada waktu penyidikan disumpah. Kami tidak bisa terima. Kami minta dihadirkan dan kami akan hajar habis semua saksi-saksi itu. Kami sudah jujur aja, kami ini para lawyer ini menunggu sidang ini seperti anak kecil menunggu hari raya. Jaksa harus hati-hati. Kan jaksa nanti yang akan berhadapan dengan kita. Apa siap mereka mempertanggungjawabkan proses-proses yang sebenarnya tidak sesuai ketentuan yang diterapkan oleh kepolisian. Memang panik. Bukan bukti-bukti itu, Pak. Jika mereka mengajukan banyak bukti, banyak saksi, menurut saya itu blunder. Berarti dia mempersiapkan orang-orang itu untuk kita bantai. Ya kan? Dan JPU harus bertanggung jawabkan kalau dia JPU sampai menghadirkan ini ini mempersatukan dan sampai ke persidangan. Dia harus bertanggung jawabkan baik unsur deliknya maupun dua alat buktinya maupun bukti-bukti yang ada. Apakah barang bukti yang disita itu adalah bukti-bukti dari perbuatan pidana? Sesuatu yang disita itu adalah bukti yang dilakukan perbuatan pidana. Kalau itu bukan bukti dari perbuatan pidana, kalau dihadirkan, kami akan pertanyakan. Contohnya, jika ada yang bawa ijazah atau apa, mereka harus. Dan kami akan buat satu saksi, kami akan pertanyakan berulang-ulang. Kami terbiasa, jam 10 sampai jam 12 malam, jam 10 pagi, itu sudah terbiasa. Tim kami menangani sidang seperti itu. Oleh sebab itu, kami mohon dengan hormat, jangan sembarangan mem-P21-kan jika betul-betul memang tidak harus P21. Karena kami lawyer showtime buat kami. Kami nanti yang banyak berperan. Kami nanti yang akan banyak minta pertanggungjawaban. Bukan klien lagi. Apakah mereka siap? Kalau kami siap. Karena dari hulu sampai hilir kami mengikuti. Anda tahu, kepolisian itu prosesnya mengikuti perkara ini hanya sampai P21 itu selesai. Kemudian JPU. JPU pun hanya sampai perlimpahan ke kehakiman, ke pengadilan. Selesai. Hakim pun juga demikian. Jadi mereka itu hanya sepotong. Tapi yang memahami dari hulu ke hilir secara komprehensif, kami sebagai lawyer. Oleh sebab itu pemahaman kami tentang kasus ini itu lebih komprehensif dibandingkan mereka. Apakah mereka siap di persidangan mempertanggungjawabkan ini semua? Karena akan dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia bahkan luar negeri. Ini kasus global loh. Saya kemarin ditanya oleh wartawan luar negeri juga. Dan perkara ini mungkin satu-satunya perkara yang paling luar biasa. The biggest case in this country. Ini adalah perkara yang terbesar di negara ini. Saya itu sampai mimpi-mimpi loh, kepingin saya ini cepat sidang, kepingin ingin tahu siapa saksi-saksi yang dihadirkan, apa bukti-bukti yang dihadapkan. Ya kan? Oleh sebab itu kami bukan cuma bersuara-suara seperti penonton. Kalau mereka mau marah-marah, mau ini dan sebagainya, oke lah beberapa orang itu memang pelapor dan aja loh ya. Yang lain-lain ini loh, apa peran mereka? Oh, selama ini mereka ngomong ngata-ngatain klien kami, katanya kalau di media mereka selalu berkata menghujat dan sebagainya. Emang mereka nggak melakukan hal yang sama? Apakah mereka tidak melakukan hal-hal seperti itu juga dalam dialog-dialog? Apakah mereka tidak menyudutkan orang? Apakah mereka tidak membuli orang? Ya kan? Selama ini Pak, kenapa kok ribut? Kita diminta untuk restoratif justice, kita diminta untuk perapit. Kenapa kita tidak perapit? Berapa kali saya katakan? Kalau kami perapit, game over. Tapi kalau kami tidak perapit, kami memberi pembelajaran, kami memberikan informasi pada seluruh rakyat Indonesia bahwa ada proses hukum yang tidak wajar. Kalau ini tidak kita tangani secara serius, maka akan terjadi di masa yang akan datang. Ini adalah satu shock terapi ini.
buat mereka, baik itu yang bertanggung jawab dalam arti penyidik maupun kejaksaan ya. Shock terapi kalau ini sampai dibawa ke pengadilan. Jangan lupa ya, kami juga ahli hukum, kami memahami hukum, bahkan kami berpengalaman dalam segala perkara pidana. Mulai dari pidana biasa sampai extraordinary crime. Kami nangani yang dituduh teroris, yang dituduh loh ya. Mereka bukan teroris. Yang dituduh teroris, yang dituduh makar, kami bela. Bahkan ada sampai hakim, dari 3 hakim ada 1 membebaskan. Gara-gara apa? Gara pembelaan kami sangat komprehensif. Ya kan? Saya yakin mereka siapa? Kita, polisi dan JPU itu pasti sudah paham akan berhadapan dengan siapa. Oleh sebab itu, mohon dengan hormat pada JPU untuk betul-betul mempertimbangkan apakah betul ini layak untuk di P21-kan atau tidak. Salah satu ini biar nggak gagal paham kan, karena kan publik tahunnya gitu. Ya. Ini sudah P21. Ya. Dan sedangkan proses P21 itu juga harus sesuai dengan prosedur hukum. Dan saya mau tanya, apakah pihak jaksa sudah? Jadi gini. Perkara ini sejak 13 Januari kan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Yang namanya dilimpahkan itu artinya penguasaannya itu sudah berpindah dari kepolisian ke JPU. Ya, kalau sudah berpindah di JPU, polisi sudah tidak boleh berinisiatif lagi. Penyidik dalam hal ini hanya boleh melakukan tindakan atau perlengkapan atau perbuatan-perbuatan semua yang diarahkan dan diminta petunjuk jaksa. Nggak boleh berinisiatif kayak kemarin. Padahal itu sudah pada posisi, contohnya tanggal 13 Januari itu posisi sudah dilimpahkan di kejaksaan. Ya kan? Tanggal 15 15 Januari 2006 kalau nggak salah. Tanggal 15 Januari ya 2006 itu dikeluarkan sprindik baru. Kemudian tanggal 30 Maret dikeluarkan sprindik baru lagi. Sprindik baru itu adalah surat perintah penyidikan. Lah kalau ada, tidak boleh ada sprindik ganda. Kalau ini bukan ganda, triple. Kalau memang mereka mengeluarkan sprindik baru, berarti ini kan produk kepolisian. Bukan permintaan jaksa. Ini seharusnya sudah tidak boleh. Kalau sprindik baru dikeluarkan, maka sprindik lama harus dicabut. Kalau sprindik lama dicabut, status tersangkanya juga dicabut. Yang tadinya dia disidik hanya gara-gara pemerkosaan, sudah 1 tahun, tiba-tiba keluar, nggak ada lagi pemerkosaan. Yang adanya pencurian. Makanya disuruh perubahan pengeterapan pasal. Jadi banyak pasal-pasal dicabut, diganti dengan pasal baru. Dan pasal-pasal baru ini, ya, itu tadinya nggak ada. Apalagi sekarang ketentuan di undang-undang baru, KUHP yang baru ini, jika pada waktu disahkan prosesnya penyelidikan, maka yang digunakan adalah KUHP lama. Jadi kalau seandainya JPU menggunakan KUHP yang baru, ya kita akan protes. Karena ketentuannya, ya kan, pada saat disahkan undang-undang itu, KUHP, maka yang digunakan adalah KUHP baru. KUHP lama. KUHP lama, bukan KUHP baru. Jadi sebenarnya kami sebagai lawyer, saya koordinator juga dari lawyer Dr. Tifa. Kalau seandainya kami senang sekali. Karena waktu kita untuk berperan nanti. Dan siap berhadapan dengan bukan siap lagi. Karena Jokowi sebagai pelapor, maka Jokowi harus hadir dalam persidangan tersebut. Karena Jokowi menggunakan pasal 310, 311, yang baru 433, 434 kan. Itu namanya delay aduan absolut.
Kalau delik aduan absolut, maka yang bersangkutan tidak boleh diwakilkan. Dia harus dihadirkan. Dengan mempertanggungjawabkan ratusan bukti surat sampai 79 yang disampaikan ke penyidik. Surat demi surat itu harus dipertanggungjawabkan. Itu kan bukti dalam laporan dia. Jadi dia harus bertanggungjawabkan. Kami akan tanya surat ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Apa hubungannya dengan perbuatan saudara? Selain itu Pak, mungkin ada informasi atau ada informasi yang sifatnya publik itu belum tahu. Kira-kira apalagi Pak persiapannya jika nanti misalkan tim advokat Dr. Tifa ini berhadapan dengan Jokowi di persidangan? Ya kami akan semua yang disampaikan jaksa, semua yang dibuat bukti buat jaksa, kami minta untuk dipertanggungjawabkan. Dan semua harus dibuka. Sekarang kan kita hanya diberi angka aja. Ada 17 jenis bukti. Yang mana salah satu jenis itu ada surat. Dan bukti surat sendiri 709 surat. Dan bukti demi bukti itu harus dipertanggungjawabkan dalam persidangan. Termasuk ijazah itu? Ya itu otomatis. Itu kan bukti intinya. Dan ijazah itu kan bukan ujuk-ujuk ya. Bukan tiba-tiba keluar ijazah. Ada proses dari awal. Ya kan? Ada pendaftaran. Ya, kemudian kita dari awal kita lihat apakah benar dia daftarnya S1, apakah sarjana muda, kemudian KHS, KRS, kemudian jika ada skripsi, ada yudisium. Jadi semua proses-proses yang dilakukan di perguruan tinggi ini, ya kan? Ini kita tanyakan. Makanya kenapa pada waktu kami minta dari UGM dihitamkan semua itu. Ditutup-tutupin. Di kepolisian juga demikian. Kami tidak diberikan info. Akibatnya blank kan. Makanya kami ajukan gugatan sengketa di KIP untuk membuka semua yang ditutup-tutupin itu. Dan mudah-mudahan sebelum ada status P21 ada persidangan KIP. Komisi KI ya, Komisi Informasi. Ya, kita sudah ajukan itu. Tapi masih menunggu jadwal. Kalau Anda tanyakan apa yang kita lakukan, kita akan habisin saksi-saksi itu. Dan kami akan betul-betul pertanyakan surat demi surat dari 709 surat itu. Apakah JPU siap untuk itu? Oke Pak, tadi kan berbicara saksi itu Pak. Ini kan masih diandai-andai. Kalau seandainya tempo hari itu Termul sempat mengatakan Rismon akan menjadi saksi mahkota, itu gimana? Saya malah mengharapkan Rismon menjadi saksi mahkota. Dan dia kan harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah dikatakan dengan yang sekarang. Kalau dia memang peneliti, ya kan, atau peneliti Scopus contohnya, seperti Bonatua contohnya, ya kan. Kalau memang dia dalam penelitiannya membuat buku itu ada error, paling-paling hitungan di bawah 10% kalau ada kekeliruan. Kalau kekeliruan 100%, berarti itu bukan kekeliruan. Ada faktor X yang mempengaruhi dia sehingga dia menyatakan bahwa penelitian yang lama itu adalah salah. Nah, faktor X ini nanti akan terbuka dalam persidangan. Rismon tidak paham hukum. Rismon tidak paham bagaimana nanti lawyer akan menggali dia. Lain loh ya, orang awam dengan lawyer. Kalau lawyer itu punya strategi nanti. Bagaimana membongkar dia yang mana sampai ketahuan dia diduga bohong dalam memberikan informasi. Siap, saya malah senang sekali kalau Rismon dijadikan salah satu saksi atau ahli. Karena kami dari awal mengikuti. Kami tahu sebelum dan setelah. Kalau Termul nggak tahu. Oke Pak, sebagai pertanyaan terakhir Pak, tadi Bapak sebut Termul Pak. Ini kan Termul di luar ini meskipun belum ada resmi P21, tetapi Termul ini mendesak seolah-olah sudah P21 dan menginginkan adanya supaya Dr. Tifa dan Mas Roy ini segera dipidana gitu. Gimana tanggapannya dengan sekarang begini ya kan, dari Termul itu mengatakan P21 bukan pertama kali Mas. Sejak beberapa bulan yang lalu. Apalagi sejak dilimpahkan. Apa? Kira itu statement seperti itu. Kalau saya
yakin bahwa persidangan ini tidak akan terjadi kalau memang jaksa komprehensif ya melihatnya dan objektif. Dan saya yakin jaksa masih genuine, masih apa istilahnya, masih murni dari pengaruh-pengaruh di luar. Makanya kenapa lama dan sebagainya, jaksa juga kebingungan. Kalau memang harus memp21-kan sesuatu hal satu, barang buktinya sih, saya yakin jaksa ini nggak masalah barang bukti, tapi unsur deliknya itu tidak terpenuhi. Unsur delik itu unsur-unsur dalam tindak pasal-pasal itu tidak dipenuhi. Ya kan, kalau memang minta ditahan dan sebagainya, tidak semudah itu. Emang kalau orang sudah di persidangan pasti salah? Belum tentu. Emang kalau orang sidang pasti salah? Belum tentu. Tim kami banyak perkara-perkara yang kami bebas murni. Walaupun perkara itu makar, tuduhan teroris, bebas murni. Ada beberapa puluhan lah. Bebas murni itu artinya ditanyakan tidak bersalah. Contohnya peristiwa Alfian Tanjung waktu itu. Ya kan? Kemudian ada satu peristiwa perempuan yang mengatakan penggal Jokowi. Masih ingat nggak? Itu kan tim kami juga yang pegang. Apa yang terjadi? Bebas murni. Bebas loh ya. Ya kan? Oleh sebab itu kami yakin bahwa tidak akan terjadi persidangan. Jika terjadi persidangan, kami juga yakin bahwa mereka akan terbukti tidak bersalah. Karena kami siap untuk menghadapi mereka semua itu. Kok banyak closing statement-nya? Ada pesan-pesan Pak, pesan baik untuk Pak Jokowi sendiri, pesan khususnya baik. Ya saya pikir gini. Pak Jokowi apabila dalam kasus polemik ijazah. Ya Pak Jokowi dari awal sudah kami ingatkan bahwa apa yang dilakukan dengan melaporkan orang-orang ini, ya kan, itu tidak berdasar, akan backfire buat dia. Dan satu hal lagi, kami nanti dalam persidangan tidak hanya memasalahkan masalah-masalah laporan di Polda Metro Jaya, tapi kami akan memasalahkan ya itu peristiwa yang di Bareskrim yang sampai saat ini belum selesai. Dan itu tidak bisa dipisahkan, itu satu kesatuan. Yang mana sampai sekarang dikatakan oleh Irwasum masih dipertanyakan ke Bareskrim. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya SP2HP pada waktu itu penghentian penyelidikan di Bareskrim itu dianulir. Karena setelah itu masih akan dipertanyakan. Pada waktu kami tanya ke Propam dan Irwasum itu jawabannya. Kalau memang benar bahwa ini tidak ada pelanggaran, pasti akan dijawab sudah selesai prosesnya. Tapi jawabannya bukan begitu. Jawabannya kami akan mempertanyakan ke Bareskrim yang menangani perkara ini. Jika perkara di sana belum selesai, maka laporan di Polda ini seharusnya batal demi hukum. Kenapa demikian? Karena berhubungan dengan mereka jadi saksi waktu itu di peristiwa Bareskrim. Ada undang-undang PSK yang menyatakan baik pelapor maupun saksi tidak boleh dilaporkan balik sebelum peristiwa yang dilaporkan itu inkrah. Mereka pada waktu ke Jogja sebagai saksi yang ketemu langsung dengan wakil rektor dan dekan. Jadi ini satu kesatuan, nggak bisa terpisahkan. Dan yang tahu peristiwa ini adalah lawyer, karena lawyer mengikuti dari hulu ke hilir, tidak sepotong-sepotong. Makanya saya pikir masih ada waktu ya untuk direview kembali lah, ditinjau kembali oleh JPU. Jangan sampai melibatkan diri yang nanti dalam pelibatan dirinya ini maka akan berdampak backfire buat mereka. Itu. Thank you.